Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Oke, mari kita lanjutkan saja ceritanya. Tapi seperti biasa bantu tekan tombol like terlebih dahulu. Bab 717 kembali ke alam kuno. Saat bunyi sinyal bahaya di telinganya makin berkurang, ekspresi Su Houze mulai tenang. Dia percaya pada kekuatan Tian Wai Tian. Kerusuhan di semua pihak harus diredam. Sekte Jiuxuan. Su Houze menatap Chu Chen dan tersenyum. Kalian cukup cakap. Kalian menyebabkan keributan besar di Pulau Zanlong dalam semalam. Sayangnya, apakah kalian benar-benar berpikir bahwa kekuatan Tian Wai Tian untuk menduduki Pulau Zanlong dalam semalam terbuat dari kertas? Meskipun kekuatan Tian Wai Tian di Pulau Zanlong hanya sebagian kecil dari seluruh Tian Wai Tian, menurut Su Houze, itu sudah cukup untuk menghadapi situasi apapun yang mungkin muncul, termasuk malam ini. Kamu cukup percaya diri, tetapi sayangnya, selalu ada seseorang yang lebih baik darimu. Chu Chen melihat Liu Ruyan dan tersenyum tipis. Kemunculan Liu Ruyan berarti bahwa situasinya bergerak ke arah yang berlawanan dengan apa yang dikatakan Su Houze. Su Houze juga melihat Liu Ruyan dan ekspresinya sedikit berubah. Dia tidak mempercayainya. Dengan kekuatan yang dikerahkan Tian Wai Tian di Pulau Naga Perang, bagaimana mereka bisa dikalahkan secepat itu? Namun, tak lama kemudian, Taois Tiambao juga muncul di sisi lain. Satu lagi dalam tahap Qi, Su Houze merasa ngeri. Hatiku langsung hancur dalam sekejap. Selesai. Su Houze tahu bahwa tidak akan ada dukungan yang datang. Dan dengan sekejap matanya, Su Houze tiba-tiba melarikan diri dengan cepat ke satu sisi. Pulau Zanlong bukan lagi milik Tian Wai Tian. Chu Chen tidak mengejarnya. Su Houze tidak dapat melarikan diri sama sekali. Zhu Dazuang muncul di arah pelariannya. Sambil memegang seruling giok, Zhu Dazuang memaksa Su Houze mundur dengan gerakan yang sangat anggun. Kamu dikepung. Chu Chen menatap Su Houze sambil tersenyum di wajahnya. Dia ingin belajar sesuatu tentang daerah terlarang di luar dunia dari Su Houze. Empat berada di alam Qi. Wajah Su Houze muram. Dalam keadaan seperti itu, akan sangat sulit baginya untuk melarikan diri. Tetapi yang jelas, keempat sekte alam Qi itu sudah masuk ke dalam wilayah terlarang surga melampaui surga. Jadi kenapa masih banyak alam Qi di luar sana? Su Houze yakin bahwa pasti ada lebih dari sekadar 4 orang di alam Qi yang akan menyerang mereka malam ini. Sekte Jiuxuan, apakah begitu kuat? Ini adalah area terlarang di luar surga. Bagaimana kita bisa keluar? Chu Chen menatap Su Houze. Su Houze tertegun sejenak, lalu tertawa. Bagaimana jika saya katakan bahwa dari zaman dahulu hingga sekarang, tidak ada seorang pun yang pernah keluar dari Tian Wai Tian? Ekspresi Chu Chen berubah. Apa fungsi keong kecil itu? Chu Chen mengeluarkan keong kecil itu. Kilatan keinginan melintas di mata Su Houze. Dia ingin mendapatkan keong kecil itu. Chu Chen juga melihat pemandangan ini. Su Houze menarik napas dalam-dalam. Matanya terus mengamati sekelilingnya, mencari kemungkinan untuk melarikan diri. Formasi antara dua keong kecil itu dapat beresonansi. Kami berharap dapat memperoleh keong kecil itu, membiarkan seseorang memasuki area terlarang, dan menyelidiki rahasia area terlarang itu. Namun jalan ini pada dasarnya berbeda.
Chu Chen menatap Su Houze dengan dingin. Para master telah mencobanya. Bahkan jika kedua keong kecil itu dapat merasakan posisi masing-masing, mereka tidak dapat keluar karena terhalang oleh mekanisme formasi terlarang. Selain itu, Chu Chen tidak ingin membuat Su Houze penasaran, jadi dia berkata dengan suara yang dalam, "Ada aula yang dalam di area terlarang. 2 tanda keong kecil di pintu aula. Apakah itu berarti keong kecil itu adalah kunci untuk membuka aula?" Begitu kata-kata itu terucap, tubuh Su Houze bergetar hebat, dan tatapannya tertuju pada Chu Chen. Apakah mereka sudah melihat aula? Chu Chen mengangguk. Jawab pertanyaanku. Ya. Suara Su Houze bergetar. Dalam legenda yang diwariskan dari generasi ke generasi di Tianwai Tian kami, selama 2 keong kecil disatukan, aula dapat dibuka, peluang di aula dapat diperoleh, dan area terlarang dapat ditinggalkan. Alis Liu Ruyan terangkat. Jawaban Su Houze ternyata sangat lugas. Chu Chen juga menatap Su Houze dengan bingung. Saya berani bersumpah atas nama semua leluhur Tianwai Tian bahwa selama aula dibuka, para pejuang dari 4 sekte akan dapat kembali dengan selamat. Su Houze menarik napas dalam-dalam. Saya tidak menyembunyikan apapun dari Anda. Saya hanya berharap Anda dapat membiarkan saya pergi. 2 kerang kecil itu merupakan kunci untuk membuka aula terlarang. Chu Chen mendapat jawaban positif dari Su Houze. Tentu saja tidak mungkin bagi Chu Chen untuk sepenuhnya mempercayai musuh-musuhnya. Setelah pertempuran ini, dia masih harus mencari lelaki tua Tianbei. Jika dia dapat menemukannya dalam waktu 3 hari dan mendapatkan jawaban yang sama, dia akan memasuki tanah terlarang Tianwai Tian tanpa ragu-ragu. Su Houze menatap keong kecil di tangan Chu Chen dengan kegembiraan yang tak terkendali di matanya. Membawa kedua keong kecil itu ke wilayah terlarang Tianwai Tian telah menjadi impian banyak generasi masyarakat Tianwai Tian. Namun kedua keong kecil legendaris itu baru muncul beberapa tahun belakangan dan akhirnya jatuh ke tangan penguasa Pulau Zanlong. Salah satu alasan utama mengapa Tianwai Tian memilih untuk merebut Pulau Zanlong adalah karena keong kecilnya. Di mana pintu masuk ke tanah terlarang Tianwai Tian, dan mengapa hanya ada 8 orang di alam Qi dari Tianwai Tian yang datang ke Pulau Zanlong? Sepertinya kamu tidak punya harapan untuk mendapatkan bala bantuan. Chu Chen menatap Su Houze. Aku bisa mengantarmu ke sana. Su Houze berbicara cepat. Dia menjawab setiap pertanyaan yang diajukan Chu Chen tanpa sikap merendahkan seperti sebelumnya. Dia menundukkan tubuhnya dan bersikap seperti tawanan. Adapun bala bantuan dari Tianwai Tian, Su Houze berhenti sejenak dan berkata cepat. Sebenarnya, ada formasi yang menghalangi Tianwai Tian dari dunia luar. Kami keluar kali ini dengan memanfaatkan celah dalam formasi tersebut. Mereka yang ingin keluar kemudian dihalangi dan dipulangkan. Oleh karena itu, yang tersisa hanyalah kelompok kami. Melihat Su Houze menjawab setiap pertanyaan, Liu Ruyan segera bertanya. Apakah kamu tahu di mana Pulau Shell? Ketika Pulau Kerang disebutkan, pupil mata Su Houze tampak mengecil, dan dia langsung menggelengkan kepalanya. Saya tidak tahu. Chu Chen sedikit mengernyit. Tianwai Tian juga tidak tahu lokasi Pulau Shell. Audio milik Namun, Sopter dari Channel. hubungan antara keong kecil dan tanah terlarang Tianwai Tian,
Chu Chen dapat menebak bahwa Tian Wai Tian dan Pulau Kerang pasti ada hubungannya. Tampaknya kita hanya bisa mendapatkan jawaban atas semua ini dengan menemukan lelaki tua Tian Bei. Chu Chen mengajukan beberapa pertanyaan lagi kepada Su Houze, dan Su Houze menjawabnya satu persatu. Chu Chen berpikir keras. Su Houze bertanya dengan ragu-ragu, "Aku bekerja sama denganmu, bisakah kau melepaskanku? Jika kau masih tidak percaya padaku, aku bisa masuk ke area terlarang bersamamu." Su Houze menggertakkan giginya dan berkata, "Kau tahu, tidak ada seorang pun yang pernah keluar dari area terlarang Tian Wai Tian. Selama bertahun-tahun, kami orang-orang Tian Wai Tian telah mencoba berkali-kali, tetapi semuanya berakhir dengan kegagalan. Aku berani masuk bersamamu untuk membuktikan bahwa apa yang kukatakan itu benar." Chu Chen menyipitkan matanya sedikit, tahu bahwa itu adalah area terlarang yang hanya bisa dimasuki tapi tidak bisa keluar. "Mengapa kamu begitu ngotot masuk dan menjelajah?" Su Houze tertegun sejenak, lalu menjawab, "Menurut legenda, ada peluang besar yang tersembunyi di aula terlarang yang dapat memungkinkan orang untuk menerobos ke alam kuno. Itulah sebabnya banyak generasi orang dari luar angkasa telah mencoba untuk mencapainya, untuk mengejar alam seni bela diri yang lebih tinggi." Begitu kata-kata itu terucap, Chu Chen dan yang lainnya tampak bingung pada saat yang sama. "Kembali ke alam kuno?" Taois Tiambao bertanya. "Apa maksudnya?" Chu Chen tidak terburu-buru berurusan dengan Su Houze karena dia telah belajar banyak hal darinya yang tidak dia ketahui. Demi bertahan hidup, Su Houze sama sekali tidak berani bersembunyi terlalu banyak. Menurut catatan sejarah Tian Wai Tian, dunia prajurit pernah memiliki masa kejayaan, dan para prajurit berkultivasi hingga mencapai puncak yang tidak dapat kita capai sekarang. Namun, karena alasan khusus, masa kejayaan para prajurit itu hilang dalam sungai sejarah yang panjang. Catatan sejarah Tian Wai Tian mencatat masa itu sebagai era prajurit kuno. Tian Wai Tian adalah kelompok terakhir pewaris era prajurit kuno. Di tanah terlarang Tian Wai Tian, ada peluang besar untuk berkultivasi dan mengejar ketertinggalan dari para prajurit kuat era prajurit kuno. Jika seseorang dapat memperoleh peluang besar dan menerobos alam Qi, kita tidak tahu apa alam yang lebih tinggi itu. Jadi secara kolektif disebut kembali ke alam kuno. Tatapan mata Chu Chen selalu tertuju pada Su Houze. Dia teringat pada kesombongan yang terungkap dalam kata-kata Su Houze saat dia bertarung melawannya. Ia pernah berkata bahwa para pejuang dari luar dunia semuanya adalah orang-orang yang berbeda. Tian Wai Tian adalah pewaris sejati seni bela diri. Alasannya adalah karena mereka adalah pewaris terakhir dari era prajurit kuno. Jika Su Houze hanya menyusun kata-kata seperti itu saat itu juga, pasti ada kekurangannya. Chu Chen mempercayainya untuk saat ini. Dia benar-benar menantikannya. Seperti apakah alam kuno di atas alam Qi itu? Sejauh mana orang-orang kuat di era prajurit kuno dapat mengembangkan kekuatan fisik mereka? Chu Chen melirik Liu Ruyan dan kedua pamannya. Mata mereka juga berbinar. Di jalan seorang pejuang, setiap orang ingin mencapai tingkat yang lebih tinggi. Beberapa orang tampak tenggelam dalam pikiran dan kerinduan. Pada saat ini, pupil mata Su Houze tiba-tiba mengecil.
ini mungkin kesempatan bagus untuk melarikan diri. Akan tetapi, begitu pikiran ini muncul di benaknya, Su Houze kembali putus asa di detik berikutnya. Matanya melihat ke satu arah. Prajurit lain di alam Qi telah tiba. Chu Chen juga menyadarinya, menoleh, dan ekspresinya tiba-tiba membeku. Di bawah langit malam, para pengunjung berjalan bergandengan tangan, seperti sepasang dewa. Orang tuanya, Chu Haozu dan Bei Wanxing, setelah bertahun-tahun tidak bertemu, saya tidak menyangka keluarga itu akan bersatu kembali dalam keadaan seperti ini. Pada saat ini, Chu Chen merasakan perasaan yang sangat rumit di dalam hatinya. Dia berdiri di sana dengan pandangan kosong. Selama masa latihannya di Sekte Jiuxuan, orang tuanya juga mengunjunginya, tetapi jumlahnya sangat jarang. Selain itu, Chu Chen sendiri telah disegel oleh jimat penekan jiwa selama 5 tahun, dan dia tidak bertemu orang tuanya selama beberapa tahun. Bei Wanxing melepaskan tangan yang dipegangnya pada Chu Haozu, matanya selembut air, dan berjalan menuju Chu Chen. Pada saat ini, tiba-tiba terdengar suara tawa yang keras. Sebuah sosok muncul di depan Chu Chen seolah jatuh dari langit. Dia tertawa keras dan meraih bahu Chu Chen sebelum Chu Chen sempat bereaksi. Pupil mata Chu Chen mengecil. Seorang lelaki tua berjanggut putih muncul di depannya. Tawanya sedikit mengejutkan gendang telinganya. Kekuatannya berada di luar imajinasi Chu Chen. Dia tertangkap tanpa kekuatan untuk melawan. Tepat saat Chu Chen hendak memikirkan cara untuk melawan, lelaki tua itu tertawa dan berkata, "Ini cucuku. Lumayan, begitu cantik dan bersih." Bab 718, membebaskan sekelompok setan putih dan bersih. Liu Ruyan tidak dapat menahan tawa. Dalam pertempuran malam ini, Tuan Muda Chu adalah dewa pembunuh yang mutlak. Dia mengerahkan pasukan dan memimpin prajurit keluarga Zhan untuk menyerang Tian Wai Tian, dan tidak terkalahkan. Namun kini, di mata lelaki tua itu, ia hanya seorang bayi yang bersih dan berperilaku baik. Ketika mendengar kata "cucu", Chu Chen tercengang. Orang tua di depannya sebenarnya adalah kakeknya. Dia belum pernah mendengarnya. Chu Chen, yang tumbuh di Sekte Jiuxuan, tidak tahu banyak tentang keluarganya sendiri, apalagi keluarga ibunya. Ibunya tidak pernah menyebutkan apapun tentang kakeknya di depannya. Tanpa diduga, kakekku ternyata adalah seorang laki-laki sakti dengan kekuatan yang mengerikan. Karena berada di alam Qi yang sama, dia tidak memiliki kesempatan untuk melawan di depan kakeknya. Tidak heran ayahku berani mengajak ibuku yang bukan seorang pejuang untuk berpacu menyeberangi lautan dan menaklukkan para perompak. Ternyata ia mendapat dukungan kuat dari ayah mertuanya. Chu Chen tiba-tiba menyadari bahwa dirinya bukan hanya seorang generasi kedua yang kaya, tetapi juga seorang generasi kedua yang ahli dalam bela diri. Dengan ayah di alam Qi dan kakek di alam Qi, dengan latar belakang seperti itu, dia dapat berjalan menyamping di dunia prajurit. "Xiao Chen, mengapa kamu masih berdiri di sana?" Bei Wanxing berkata sambil tersenyum. Chu Chen tersadar kembali dan segera memanggil, "Kakek." Lelaki tua itu tertawa terbahak-bahak dalam suasana hati yang sangat gembira. Ia memegang tangan Chu Chen dan berkata, "Ayo, Chen Chen,
kakek akan mencari tempat bersamamu untuk mengobrol. Setelah itu, lelaki tua itu membawa Chu Chen pergi. Chu Haozu dan Bei Wanxing saling memandang. Setelah beberapa tahun, pertama kalinya bertemu kembali dengan anakku. Akibatnya, anak saya dibawa pergi sebelum saya sempat menyapa. Bei Wanxing tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis, ayahku. Di sisi lain, Chu Chen juga sedikit bingung. Ia terkejut dengan gaya kakeknya dalam melakukan sesuatu, dan langsung dibawa pergi. Ia mendengar suara petir dan segera tiba di puncak gunung tertinggi di Pulau Zanlong. Berdiri di titik tertinggi, kata-katamu lebih kuat. Tuan Bei menatap Chu Chen. Apakah kamu ingin minum? Chu Chen mengangguk. Tuan Bei langsung kegirangan dan mengeluarkan kendi anggur seperti sulap. Mari, cicipi anggur yang diseduh oleh kakek sendiri. Chu Chen menatap kendi anggur yang dikeluarkan kakeknya dan tanpa sadar tertegun sejenak. Bentuk kendi anggur ini sebenarnya adalah sebuah cangkang. Chu Chen mengambilnya dan semakin terkejut saat mengetahui ada sebuah formasi di dalam cangkang itu. Mengukir formasi pada cangkang untuk membuat anggur. Ini adalah metode yang belum pernah dilihat Chu Chen sebelumnya. Terlebih lagi, kerang dan formasi membuatnya teringat pada keong kecil di tangannya. Chu Chen mengangkat kepalanya dan meneguk anggurnya banyak-banyak. Anggur yang sangat enak, seru Chu Chen dengan tulus. Tentu saja, ini adalah anggur berkualitas yang dibuat dari buah-buahan terbaik di Pulau Shell. Tuan Bei menjawab sambil tersenyum. Tubuh Chu Chen tiba-tiba bergetar seolah tersengat listrik. Setelah beberapa saat, dia menatap Tuan Bei dengan penuh semangat. Kakek, apakah kamu pernah ke Pulau Shell? Di mana Pulau Shell? Apakah kamu masih bisa menemukannya? Chu Chen mengajukan serangkaian pertanyaan. Matanya dipenuhi dengan urgensi dan sedikit antisipasi. Tuan Bei menatap Chu Chen dengan rasa ingin tahu. Kamu pernah mendengar tentang Pulau Shell? Aku ingin pergi ke Pulau Shell, Chu Chen berkata dengan suara berat untuk mencari tetua Tian Bei. Sang kakek dan cucu saling berpandangan. Tuan Bei tidak dapat menahan tawanya. Chu Chen sangat cemas. Chen Chen, apakah ada yang ingin kamu tanyakan pada kakek? Aku mencari. Suara Chu Chen tiba-tiba terhenti. Dan dia menatap kakeknya dengan tatapan kosong. Kilatan petir menyambar pikiranku. Kakek, apakah itu lelaki tua Tian Bei? Chu Chen tidak berani memikirkannya bahkan dalam mimpinya. Dan untuk sesaat, dia tertegun dan tidak bergerak. Kejutan ini terlalu besar. Kampung halaman ibu saya sebenarnya adalah Pulau Shell. Ternyata tujuan terakhir orang tuaku adalah kembali ke kampung halaman ibuku. Chu Chen mengeluarkan keong kecil. Ketika tetua Tian Bei melihat ini, senyum di wajahnya menghilang. Dia menggelengkan kepala dan mendesah. Sudah kuduga pasti karena ini. Kakek, apakah keong kecil itu benar-benar kunci untuk membuka aula terlarang Tian Wai Tian? Tanya Chu Chen buru-buru. Tetua Tian Bei mengambil keong kecil dari tangan Chu Chen. Napasnya meresap ke dalamnya. Dan matanya sedikit menyipit. Keong kecil lainnya sebenarnya telah dimasukkan ke pintu untuk membuka aula. Setelah jeda, tetua Tian Bei menatap Chu Chen. Benar, selama keong kecil ini juga dibawa masuk, pintu aula terlarang dapat dibuka. Pemilik Pulau Zanlong tidak tahu,
Jadi dia meninggalkan keong kecil lainnya di luar untuk memudahkan penginderaan lokasi dan dapat keluar dari area terlarang kapan saja. Tapi, tidak ada jalan keluar. Chu Chen berkata, apakah benar-benar ada cara untuk keluar dari area terlarang di aula? Begitu gerbangnya terbuka, mekanisme pembentukan area terlarang akan menghilang. Tetua Tianbei berkata, pada saat itu, area terlarang di luar langit tidak akan ada lagi, dan orang-orang di dalamnya akan dapat datang dan pergi dengan bebas. Benarkah? Chu Chen sangat bersemangat. Kamu harus minum anggur dan menenangkan diri dulu. Tetua Tianbei berkata, apakah kamu tahu misi Pulau Shell? Pupil mata Chu Chen mengecil dan dia buru-buru menatap lelaki tua Tianbei. Tetua Tianbei berkata, misi Pulau Kerang adalah menjaga kunci istana dari generasi ke generasi, dan tidak pernah membiarkan istana ini muncul lagi di dunia. Ini bertentangan dengan tujuan Chu Chen. Chu Chen tertegun di tempat. Setelah beberapa saat, Chu Chen berkata dengan getir, tetapi, kakek, 9 tuanku sekarang berada di daerah terlarang. Aku harus menyelamatkan mereka. Apakah kau tahu akibatnya? Kata lelaki tua Tianbei. Begitu pintu aula utama dibuka, semua formasi akan lenyap tanpa jejak, termasuk formasi yang mengunci para prajurit Tian Waitian. Kau seharusnya melihat kebrutalan Tian Waitian. Jika seluruh kekuatan Tian Waitian keluar, tidak ada seorang pun di dunia prajurit yang dapat melawan. Dapat dikatakan bahwa meskipun kau menyelamatkan 9 tuan, kau juga melepaskan sekelompok iblis pada saat yang sama. Mungkin ini akan membawa bencana yang menghancurkan bagi dunia prajurit. Para prajurit Tian Waitian yang muncul di Pulau Zanlong malam ini adalah karena pemilik Pulau Zanlong mencuri keong kecil dari Pulau Kerang, yang menyebabkan formasi mengendur sementara, dan orang-orang ini mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Chu Chen tertegun. Dia menemukan Pak Tua Tianbei. Namun ternyata jawaban yang didapatnya tidak pernah diduga. Chu Chen juga mengerti mengapa Su Houze begitu tidak sabar baginya untuk membawa keong kecil itu ke area terlarang dan membuka pintu aula. Itu adalah pintu besar yang menghalangi Tian Waitian pergi. Penguasa Pulau Zanlong sungguh tidak tahu malu. Dia mencuri keong kecil itu dan bahkan berani memintaku mencari lelaki tua Tianbei. Ini hanya bisa berarti bahwa Zhan Dongsan hanya mendengar sedikit tentang legenda aula itu, dan tahu bahwa mungkin ada peluang besar di dalam aula itu. Tetapi dia tidak tahu bahwa setelah pintunya terbuka, sekelompok iblis akan dilepaskan. Waktu yang lama, Chu Chen menatap tetua Tianbei. Lalu, apakah ada cara lain untuk keluar dari tanah terlarang Tian Waitian? Pada saat ini, Chu Chen menahan napas. Penatua Tianbei menggelengkan kepalanya. Tentu saja tidak. Chu Chen tetap di sana, tidak bergerak. Penatua Tianbei menyesap anggur dan berkata, jika kunci aula tidak jatuh ke tangan penguasa Pulau Zanlong, aku tidak akan meninggalkan pulau itu sendiri. Nak, aku tidak menyarankanmu untuk membuka aula itu. Jika iblis itu dilepaskan, konsekuensinya akan menjadi bencana. Apakah Tian Waitian benar-benar tak terkalahkan? Chu Chen berkata dengan suara yang dalam. Mungkin ada cara untuk mengalahkan Tian Waitian di aula. Mungkin tidak. Tetua Tianbei menggelengkan kepalanya. Nak, kamu tidak bisa berjudi.
Jika kamu tidak berhati-hati, kamu akan menjadi orang berdosa di dunia seni bela diri. Aku harus berjudi. Chu Chen menatap tetua Tianbei dengan tegas. 9 guruku sangat baik padaku. Mereka juga kerabatku. Aku tidak bisa melihat mereka tinggal di tanah terlarang Tianwaitian yang gelap selamanya. Keduanya saling memandang. Tugas lelaki tua Tianbei adalah menjaga kunci aula. Tetapi sekarang cucunya lah yang ingin membuka aula. Bersambung.